Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Adila Habibi dari Prodi Manajemen S1 Sultan Agung akan memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank dengan dosen Bapak Sugeng Simatupang SEMM. Saya akan memaparkan tentang inovasi finansial dalam sistem pinjaman dengan sentuhan teknologi modern atau sering disebut vintage. Yang pertama yaitu mengenal apa itu vintage. Teknologi dan finansial mempunyai hubungan yang berkaitan dan saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama finansial teknologi atau biasa disebut vintage. Finansial teknologi atau vintage dipandang sebagai pasar baru yang mengintegrasikan keuangan dan teknologi dan menggantikan struktur keuangan tradisional dengan proses berbasis teknologi baru. Adapun mengapa ada vintage? Yang pertama yaitu muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna informasi dan tuntunan hidup yang serba cepat. Yang kedua yaitu dengan vintage, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran dapat diminimalkan. Dan yang terakhir yaitu dengan kata lain, vintage membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Adapun peran vintage di Indonesia. Yang pertama yaitu mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Yang kedua yaitu membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Yang ketiga yaitu mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 17.000 pulau. Yang keempat yaitu meningkatkan inklusi keuangan nasional. Dan yang terakhir yaitu mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah. Adapun regulasi vintage di Indonesia. Vintage mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank dalam sistem hal pembayaran. Vintage berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu pembayaran, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari sistem pembayaran konvensional, memfasilitasi untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Vintage bukan berasal dari perbankan sebagai lembaga perluasan, namun merupakan layanan yang hadir oleh perusahaan yang didirikan dengan ketentuan dan persyaratan tertentu dengan menyelenggarakan layanan pinjam-meminjam uang berdasarkan sistem teknologi informasi atau elektronik dengan tujuan untuk memberikan fasilitas kredit atau pinjam uang online di tengah masyarakat. Adapun jenis-jenis vintage. Yang pertama yaitu pembayaran clearing dan penyelesaian. Layanan sistem pembayaran secara online melalui dompet elektronik atau uang digital, contohnya seperti Doku, Sakuku BCA, T-Cash, GoPay, dan OVO. Yang kedua yaitu ada deposito, pinjaman, dan penambahan modal. Yaitu satu peminjam dapat didanai oleh dana yang telah terkumpul dari beberapa investor, contohnya seperti Modalku, Investri, Akseleran, dan uang teman. Yang ketiga yaitu ada market provisioning atau aggregators. Vintage jenis ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur, hingga manfaat. Contohnya seperti Cek Aja, Cermati, dan Kredit Gogo. Dan terakhir ada manajemen risiko dan investasi. Layanan yang diberikan vintage jenis ini dapat berupa perencanaan atau penasihat keuangan, platform perdagangan online, serta asuransi. Contohnya seperti Bareksa, Finansialku, Tanam Duit, Cek Premi, dan Raja Premi. Adapun resiko di industri vintage, yang pertama yaitu adanya perlindungan konsumen, yaitu perlindungan dana pengguna. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure dari kegiatan vintage. Adapun perlindungan data pengguna. Isu privasi pengguna vintage yang rawan terhadap penyalahgunaan data, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yaitu seperti serangan hacker, malware, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kepentingan nasional, yaitu ada pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh vintage menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Yang kedua yaitu ada stabilitas sistem keuangan, yaitu perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Mengapa vintage menjadi perhatian OJK? Sesuai Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia tahun 2015 hingga 2019, OJK memiliki 3 fokus utama,
Yang pertama yaitu stabilitas. OJK perlu memastikan adanya vintage tidak menimbulkan instabilitas sektor jasa keuangan. Yang kedua yaitu inklusif. OJK ingin membangun inklusi keuangan dengan vintage yang mampu menjangkau masyarakat, memberikan literasi, serta menciptakan efisiensi. Yang ketiga yaitu kontributif. OJK mendorong vintage untuk berkontribusi terhadap pembiayaan ekonomi nasional dan mendukung APU dan PPT. Vintage versus bank. Adanya pengakuan terhadap vintage menjadi alarm bagi industri perbankan. Kemunculan vintage berpotensi mengganggu pendapatan bunga pinjaman yang merupakan salah satu bisnis inti bank. Selain itu, ada vintage yang menyasar layanan investasi reksadana, pembelian produk asuransi, remittance, sampai wealth management. Namun, berlebihan jika mengatakan vintage akan menggantikan peran bank. Bagaimanapun, bank tetap menjadi sentral dari banyak sisi kehidupan konsumen. Meski begitu, bank memang harus bertransformasi. Model perbankan tradisional harus berkembang di dunia bergerak cepat seiring kemajuan teknologi digital. Adapun mengapa vintage begitu digemari? Yang pertama yaitu vintage memudahkan berbagai proses dalam bidang keuangan, mulai dari jangkauan hingga variasi layanan yang diberikan. Apalagi dilihat dari segi efektivitas dan efisiensinya. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi yang menunjang vintage terus bermunculan mendukung inovasi yang bisa diberikan vintage itu sendiri. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dari vintage itu sendiri juga tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, industri ini juga menjadi lahan sumber bagi banyak pebisnis untuk mengembangkan industri vintage sendiri atau menggunakannya sebagai penunjang bisnis mereka. Dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi, software, dan data yang terkumpul oleh vintage bisa dijadikan bagian dari analisis resiko. Adapun penutup yaitu kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi atau vintage di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sejalan dengan konsep Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia atau MPSJKI, vintage dapat bersinergi dengan industri keuangan yang ada untuk memberikan multi manfaat kepada masyarakat. Dan regulator perlu menyusun kebijakan strategis yang memastikan risiko vintage dapat dimitigasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.